Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kusampaikan yaitu struktur dan kebahasaan teks cerita inspirasi. Pada materi kali ini tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspirasi. Dengan kompetensi dasarnya menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspirasi. Tujuan yang diharapkan: 1. Menentukan struktur teks cerita inspirasi. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Yang ketiga, menjelaskan unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Ayo kita pahami struktur dan kebahasaan teks cerita inspirasi. Struktur teks cerita inspirasi ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, perumitan peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, resolusi. Yang kelima, koda. Dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi, ini merupakan bagian awal dari teks cerita inspirasi. Pada bagian ini berisi latar belakang peristiwa yang terjadi, yaitu berupa pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Bagian perumitan peristiwa merupakan bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokohnya. Peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin yang memiliki kaitan erat dengan amanat dalam cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi ini berbeda dengan biografi, sehingga tidak perlu menceritakan seluruh riwayat hidup tokoh. Yang ketiga, bagian komplikasi. Bagian komplikasi ini merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Bagian yang keempat, resolusi. Pada bagian resolusi ini merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi ini. Bagian yang terakhir dari struktur teks cerita inspirasi itu adalah koda. Yang dimaksudkan koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspirasi dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Anakku sekalian, ini adalah contoh dari bagian struktur teks cerita inspirasi. Dengan saya ambilkan judulnya adalah Paku dan Amarah. Anakku sekalian, pada bagian orientasi ini diceritakan pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dia itu cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia itu marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Pada bagian yang kedua, perumitan peristiwa, yaitu muncul ada orang tua dari anak itu yang sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu.
dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua yang ada di depan rumah kita sekeras mungkin. Nah, pada bagian yang ketiga ini anak-anak, pada bagian komplikasi diceritakan bahwa pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat, sehingga anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama dia sudah menancapkan sebanyak 37 paku. Setelah beberapa waktu, anak tersebut mulai paham dan mulai menahan amarahnya. Sehingga itu ternyata lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar tersebut. Nah, pada bagian resolusi itu diceritakan, sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak akan bangga setelah semua paku tersebut dicabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Ternyata kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pada bagian koda ini diceritakan hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati. Sama halnya dengan lubang bekas yang ada di paku pada pagar tersebut. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang itu dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Itu adalah cerita pada bagian struktur teks cerita inspirasi. Anakku sekalian, pada bagian yang kedua adalah kebahasaan dari teks cerita inspirasi. Pada bagian kebahasaan ini, yaitu nomor 1 penggunaan diksi. Yang dimaksudkan itu adalah kata-kata yang digunakan. Ada yang berdasarkan makna, ada yang denotatif, ada yang konotatif. Termasuk juga ada macam-macam diksinya, baik berupa sinonim, antonim. Pada bagian yang kedua, jenis-jenis kalimatnya. Dalam cerita tersebut ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat berita. Pada bagian kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi, kata penghubung yang muncul atau kata-kata yang digunakan, yaitu kata penghubung koordinatif. Contohnya, dan, serta, atau, tetapi. Kata penghubung korelatif, kata yang digunakan baik maupun. Kata penghubung yang lain yang subordinatif itu muncul, ada kata setelah, sebelum, jika. Antar kalimat yang digunakan, walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Anakku sekalian, pada bagian yang ketiga, unsur-unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Ada 2 unsur dalam unsur kesastraan, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang dimaksudkan itu adalah ada tema, latar atau setting, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Adapun unsur ekstrinsik yang dimaksudkan itu adalah kondisi sosial budaya dalam masyarakat sekitar. Saya kira itu anak-anak untuk yang kali ini tentang struktur dan kebahasaan teks cerita inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.